Saat logika berkata gak mungkin, iman itu selalu berkata Tuhan pasti buka jalan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa saudara terbatas. Tetapi iman itu yang membuka open door. Membuka pintu itu sehingga pintu itu terbuka. Dari yang saudara pikir itu tidak mungkin, iman itulah yang menjadikan segala sesuatu itu mungkin. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Masih kurang semangat. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa, harus seperti itu dong. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Siapa yang percaya bagi setiap kita adalah hari ini adalah yang luar biasa. Saya percaya bukan hanya hari Minggu. Dari Senin sampai dengan Minggu lagi. Semua hari adalah hari yang luar biasa. Katakan amin. Bukan karena segalanya berjalan sempurna, dan saya percaya bahwa tidak ada yang berjalan sempurna dan tidak ada yang berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi satu hal yang pasti dan kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa 1 dan 2 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia apa? Dia hadir saudara. Jadi hari ini adalah hari yang luar biasa, sekalipun di dalam perjalanan kehidupan kita tidak berjalan sempurna, tidak berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi hal yang satu yang pasti dalam kehidupan kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dan Tuhan hadir bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap siapa? Bagi setiap saudara yang percaya, bagi setiap saudara yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kita semua tidak akan pulang dengan sama lagi, katakan amin. Karena Tuhan adalah Allah yang bekerja melebihi apa yang saudara pikirkan. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bekerja lebih daripada ekspektasi saudara. Tuhan yang kita sembah itu bekerja lebih daripada harapan saudara dan juga harapan saya. Saya berharap saudara dalam keadaan baik, katakan amin. Setiap saudara dalam keadaan baik, amin. Amin. Saya percaya bahwa setiap saudara dalam keadaan baik dan sehat, tentunya buat saudara juga yang menyaksikan ibadah ini secara online. Hari ini adalah minggu terakhir di bulan April, gak terasa ya, mulai dari Januari sampai dengan April, di mana kita boleh merayakan ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, dan tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan April. Setelah kita melewati beberapa minggu yang luar biasa, sebagaimana Tuhan bekerja melalui gerejanya GKS Balikpapan di setiap minggu. Dan puncaknya saudara di ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Siapa yang saudara hadir pada Jumat Agung dan juga ibadah Paskah, boleh lambaikan tangan saudara. Saya pribadi sangat diberkati dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa melawat setiap kita di setiap Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Kita melihat dan bahkan merasakan bersama-sama bagaimana hadirat Tuhan luar biasa di Jumat Agung dan juga ibadah Paskah. Dan ditutup dengan sukacita yang luar biasa. Ini yang tidak pernah bisa tergantikan dan ditutup dengan ibadah Paskah yang luar biasa. Di mana 1-2 orang memberikan dirinya untuk dibaptis. Dan kita percaya bahwa surga bersorak-sorai, amin. Amin. Dan di bulan April ini yang sangat luar biasa, kita boleh melihat diakhiri dengan ibadah Paskah yang luar biasa. Di mana beberapa orang daripada jemaat Tuhan memberikan dirinya untuk boleh dibaptis dan menerima Yesus secara pribadi.
Dan tema gereja kita di sepanjang bulan April ini adalah Beyond Expectation atau melebihi harapan atau ekspektasi setiap kita. Dan pagi ini saya memberi judul khotbah saya adalah God Works Beyond Our Expectation. Tuhan bekerja, Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu bekerja melampaui daripada harapan dan ekspektasi kita. That's why pada pagi hari ini saya buat judul khotbah saya adalah God Works Beyond Our Expectation. Saudara, tentunya Tuhan selalu bekerja melebihi daripada apa yang saudara pikirkan. Saudara percaya atau tidak percaya, tentunya Tuhan selalu bekerja bahkan melebihi daripada apa yang saudara harapkan. Apakah ini kata Pastor Andri? Bukan. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, mari kita sama-sama baca di Efesus 3 ayat 20, saya ambil dari terjemahan barunya. Dikatakan bahwa bagi dialah, bagi siapa? Bagi Yesus yang saudara sembah, bagi Tuhan yang saudara sembah, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan, lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam Dia. Jadi saudara, pada pagi hari ini kalau saudara tidak percaya bahwa Tuhan bekerja melebihi ekspektasi saudara, firman ini sebagai jawaban buat saudara bahwa apa? Bahwa Yesus, bahwa Allah yang kita sembah dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa? Dari yang saudara doakan, dari yang saudara pikirkan. Dalam terjemahan TPT-nya berkata, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. He will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream, and exceed your wildest imagination. He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Artinya adalah jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat untuk bekerja di dalam dirimu. Pertanyaan adalah kalau saudara mau menikmati karya Tuhan yang luar biasa, kalau saudara mau menikmati cara Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saudara, firman ini berkata jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidup saudara, jangan-jangan, ini kan jangan-jangan, bisa tidak, bisa iya. Jangan-jangan saudara meragukan kuasa Tuhan bekerja. Makanya saudara tidak menerima apa-apapun dari kuasa Tuhan. Padahal jelas dikatakan bahwa Tuhan telah memberikan kuasa kepada siapa? Kepada saudara yang percaya kepada Dia. Saya lanjut, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan yang apa? Yang dahsyat untuk bekerja di dalam diri saudara dan menyelesaikannya semuanya. Dia, Yesus, Tuhan kita yang kita sembah, akan melakukan jauh lebih banyak daripada permintaan terbesarmu, mimpi yang paling tidak masuk akal, dan bahkan melampaui imajinasimu yang tak terbayangkan, saudara. Dan dikatakan juga Dia, Tuhan yang kau sembah, akan melampaui semuanya itu. Karena kuasanya yang apa? Yang ajaib, terus menerus memberi energi atau kekuatan di dalam dirimu. Jadi saudara, Tuhan yang kita sembah itulah yang memberikan kuasa, miraculous power kepada diri saudara untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal yang besar, melakukan hal-hal yang di luar daripada ekspektasi, di luar daripada pikiran saudara. Katakan amin. Melalui ayat firman ini Tuhan begitu jelas dan Tuhan bekerja melampaui ekspektasi kita. Dan Tuhan memang selalu bekerja melebihi apa yang kita harapkan, saudara. Tentunya bukan karena kuat dan gagah kita. Tadi pagi saya pikir istri saya kasih mic kepada saya, ternyata dikasih kepada Pastor Andri. Karena ada dapat sesuatu, tetapi waktu kami nyembah, waktu kami doa, berharap istri saya kasih mic, ternyata tidak dikasih gitu ya. Dan ternyata dikasih ke Pastor Ari, puji Tuhan. Waktu kita nyembah, waktu kami, apa yang kami lakukan setiap minggu sebelum ibadah dilakukan, kami boleh menyembah bersama-sama. Setiap orang yang melayani, builders and leaders, kita berkumpul di tempat ini, kita nyembah Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Untuk boleh ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan boleh pakai luar biasa. Tiba-tiba waktu doa, waktu nyembah Tuhan hanya bilang bahwa ketika engkau masuk ke gereja ini dan pintu itu ditutup, beban saudara, pergumulan saudara buang di luar. Saudara datang ke tempat ini dengan you are free, kau bebas nyembah Tuhan. Dan satu hal lagi waktu Pak Kris boleh menyatakan bahwa saya dapat satu pengertian dan satu kata bahwa
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari ini dan setiap hari, bukan karena kuat dan gagah saudara. Tuhan, Roh Kudus ingatkan saya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan hari-hari ini, bukan karena kuat dan gagah saudara. Tetapi karena apa? Karena Kristus yang sungguh luar biasa memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jadi jangan satu pun orang kita berbangga di dalam diri kita apa yang saudara, pencapaian yang saudara lakukan. Tetapi berbanggalah kepada Tuhan yang memilih saudara dan melakukannya di dalam saudara. Dan akhirnya saudara menerima apa yang saudara tidak pikirkan terjadi dalam hidup saudara. Bagian kita adalah apakah kita percaya dan bersandar kepada pengertian Tuhan. Agar setiap kita menerima apa yang tidak pernah kita pikirkan. Apakah kita bersandar kepada pengertian kita sendiri? Ini yang menjadi pertanyaannya. Untuk menerima sesuatu miraculous power, kuasa yang luar biasa, yang dimana kita menerima apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita. Menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bersandar kepada pengertian Tuhan atau saudara bersandar ke pengertian saudara sendiri. Firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 terjemahan barunya kita boleh baca. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan di terjemahan TPT-nya sangat lebih clear disampaikan bahwa trust in the Lord completely. And don't rely on your own opinions. With all your heart, rely on Him to guide you. And He will lead you in every decision you make. Artinya adalah percayalah sepenuhnya. Kata firman Tuhan, saudara bukan percaya setengah-setengah. Saudara bukan percaya seperempat atau setengah, tetapi firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5 jelas berkata, trust in the Lord completely. Artinya saudara harus percaya sepenuhnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan jangan andalkan pendapatmu sendiri. Sangat clear disampaikan di dalam terjemahan TPT ini, dengan segenap hatimu andalkan Dia untuk menuntunmu. Jadi kalau saudara andalkan Tuhan, Dialah yang akan guide kamu. Dia akan menuntun kamu kepada apa? Kepada apa yang tidak pernah kau pikirkan. Dan tidak hanya di situ. Dikatakan Dia akan memimpin dalam setiap keputusan yang kamu buat. Ternyata kalau kita trust in God completely, kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, ternyata Dia akan menuntun saudara. Dan bukan hanya menuntun saudara, tetapi Tuhan Roh Kudus itu akan memimpin dalam setiap keputusan yang saudara buat. Pertanyaan besar sekarang adalah jika saudara memutuskan sesuatu yang tidak benar atau di luar daripada standar firman Tuhan. Pertanyaan adalah saudara udah bisa diklaim bahwa keputusan saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tidak trust in God secara penuh. Karena firman Tuhan berkata bahwa percayalah kepada Tuhan. Ketika melakukan bagian saudara percaya kepada Tuhan, Dia akan menuntun saudara dan bahkan memimpin saudara dalam setiap keputusan yang kamu buat. Tapi saudara, kabar baiknya hari ini kalaupun saudara memilih atau memutuskan hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan hakimi saudara. Tuhan begitu baik menerima setiap kita. That's why hari demi hari, day and day. Makanya lagu berkata, day and night, night and day. Jadi kita setiap hari, setiap malam, kita build our relationship to our God. Karena apa? Karena waktu kita membangun diri kita kepada Tuhan, disitulah kita akan meminimalis keputusan-keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Tapi kalau saudara tidak membangun hubungan saudara dalam Tuhan, saya percaya bukan hanya saudara setiap hari akan memutuskan hal yang salah dalam kehidupan saudara. Tapi when you build your relationship in our God, aku percaya bahwa semakin hari semakin meminimalis saudara untuk membuat keputusan yang salah di dalam Tuhan. Apakah masih bisa membuat keputusan salah? Yes, tapi intensitasnya itu berkurang saudara. Makanya firman Tuhan berkata bahwa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Artinya apa? Ada proses di situ. Tetapi apakah kita mau mengikuti proses itu atau tidak? Ini yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi setiap kita. Saudara, waktu saya merenungkan firman Tuhan, tepatnya di Amsal 3 ayat 5, Roh Kudus memberikan satu insight, satu pengertian bahwa ternyata dari firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 5 ini,
Ada ternyata orang yang percaya kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatinya. Dan ada juga orang yang percaya, ternyata ada orang percaya kepada Tuhan yang bersandar kepada pengertiannya sendiri, saudara. That's why firman ini diberikan kepada setiap kita bahwa ternyata ada orang yang supaya apa? Supaya setiap kita percaya sepenuhnya. Dan ada juga orang percaya yang tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kenapa firman ini ketika saya baca, tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian antara dua orang di mana sama-sama orang percaya, tetapi ada orang percaya yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan, dan ada orang yang percaya, terlihat percaya tetapi bersandar kepada pengertiannya sendiri. Apakah ini hanya omongan Pastor Andri? No, nanti kita sama-sama akan belajar bagaimana kisah-kisah di Alkitab yang mencerminkan bahwa ada pribadi yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan dan ada yang percaya kepada Tuhan tetapi bersandar kepada pengertiannya sendiri. Oleh itu saudara, pertanyaannya adalah bagaimana sikap hati kita agar kita mengalami dan melihat Tuhan bekerja, melebihi harapan dan melebihi ekspektasi kita. Yang pertama saudara bisa catat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati saudara. Yang kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita akan bahas kedua poin ini dengan clear, dengan jelas. Yang pertama adalah percaya dengan segenap hatimu. Bagaimana kita bisa mengalami pekerjaan dan bagaimana God works beyond our expectation itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah percaya dengan segenap hatimu. Percaya dengan segenap hati itu artinya menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan menaruh keyakinan penuh. Waktu saudara menyerahkan seluruh hidup saudara, when you surrender all your life to Jesus, and then dengan menaruh keyakinan penuh tanpa menyisakan keraguan, dan menyerahkan seluruh pikiran saudara, feeling saudara, dan juga kehendak kita kepada Tuhan. Jadi arti daripada percaya dengan segenap hatimu adalah surrender all our life to Jesus, dan saudara menyerahkan seluruh pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Percaya dengan segenap hati, saudara bisa juga catat, artinya tanpa ragu-ragu, bukan percaya separuh-separuh. Jadi percaya dengan segenap hati itu adalah tanpa ragu-ragu. Bukan percaya separuh-separuh atau sambil mempersiapkan rencana cadangan. Kita benar-benar yakin Tuhan yang terbaik meskipun kita tidak tahu jalannya. Jadi inilah yang dikatakan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya apalagi tidak setengah-setengah, tidak sambil cari pegangan lain. Jadi saudara kalau percaya kepada Tuhan, saudara masih pegangin yang lain, berarti saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Pegangan yang lain apa? Mungkin hati saudara dalam harta saudara. Mungkin hati saudara lebih more than your family, keluarga saudara, your marriage, dan yang lain di luar daripada Tuhan. Artinya bahwa saudara masih ragu-ragu dan saudara tidak percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan hati yang bulat, tidak bercabang antara Tuhan dan keinginan pribadi. Dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan artinya taat walau tidak mengerti. Kita tetap melangkah meskipun belum tahu hasil akhirnya. Ada ilustrasi yang sama-sama saya percaya bahwa setiap kita pernah ngalamin ini. Setiap kita pernah merasakan ini. Siapakah di antara saudara yang tidak pernah naik pesawat? Saya percaya bahwa setiap kita hari-hari ini selalu semua naik pesawat, amin. Nah, ilustrasi ini saya mau berikan kepada saudara. Waktu saudara memilih saudara naik pesawat, saudara pasti akan duduk di dalam pesawat itu. Dan saudara tidak kenal yang namanya pilotnya. Saudara nggak kenal siapa yang ada di situ. Atau mungkin saudara hanya mengenal yang di samping kiri kanan saudara. Saudara juga nggak tahu jalurnya, gimana mau tahu jalurnya, sedangkan kokpit itu tertutup saudara. Saudara nggak bisa kenal siapa yang bawa, saudara nggak tahu jalurnya gimana, tetapi saudara percaya kepada pilot itu bahwa saudara akan sampai. Saudara, saya mau sampaikan bahwa walaupun waktu saya pulang kemarin kita ada trip ke Jogja, pulang ke rumah mertua saya, dan kami pulang ke Medan juga. Waktu ada turbulensi itu seakan-akan kita, waduh Tuhan gitu ya.
Kayak kita merasa risau, merasa ini. Tapi at the end saudara ketika masuk ke pesawat itu, mau tidak mau saudara apapun yang terjadi, saudara pasti akan terima. Karena apa? Walaupun ada turbulensi maupun ada apa, saudara nggak bisa melompat daripada pesawat terbang. Saudara nggak bisa tiba-tiba buka pesawat itu sehingga saudara melompat. Hari saudara lebih cepat matinya saudara. Artinya apa? Waktu saudara melakukan penerbangan, saudara duduk di pesawat, saudara bisa loh tenang kasih, aku akan sampai gitu. Saudara bisa loh kasih percayaan kepada pilot bahwa at the end, saudara bisa sampai di tempat dengan selamat. So, bagaimana dengan Tuhan saudara? Pilot aja kita percayakan itu lebih daripada rasa risau kita, apalagi dengan yang kepada Tuhan gitu. Hari-hari ini apakah kita melampaui daripada apa yang kita lakukan dan kerjakan ketika kita naik pesawat? Katakan amin. Saudara, demikian juga dengan hidup kita. Kita duduk dalam pesawat iman dan percaya Tuhan atau sang pilot itu akan membawa kita kepada sampai pada tujuannya yang terbaik. Kalau pilot saja memberikan, dia belajar, dia memberi yang terbaik. Dia dengan hati-hati, saya percaya di kokpitnya itu memberikan yang terbaik buat setiap penumpang. Untuk apa? Untuk bisa sampai tepat pada waktunya. Untuk sampai ke tujuan kita tanpa kekurangan satu apapun. Apalagi Tuhan kita yang kita sembah saudara. Pilot itu hanya manusia. Bagaimana dengan Tuhan yang sudah memberikan nyawanya. Yang kemarin kita peringati minggu kemarin ibadah Paskah dan juga ibadah agung. Itu adalah bukti bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik buat hidup saudara. Apa yang saudara ragukan lagi? So, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, kita bisa melihat tokoh atau contoh di Alkitab. Di dalam keadaan apapun dia tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa ada tokoh-tokoh di Alkitab yang dimana mereka menyerahkan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ada juga yang percaya kepada Tuhan tetapi bersandar kepada pengetahuan sendiri. Dan yang pertama contoh yang saya mau berikan ini adalah di mana dia tetap percaya di dalam keadaan apapun. Dia tetap memilih untuk percaya. Siapa namanya? Saudara gak lulus dari sekolah minggu sepertinya ini. Oke, siapa namanya? Siapakah namanya? Dia adalah Abraham. Dia tetap memilih percaya. Sekalipun keadaan yang tidak mustahil, dia tetap memilih percaya dan mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupannya. Abraham tetap percaya sekalipun segala sesuatu terlihat mustahil. Dan saudara bisa baca ini di Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Mudah-mudahan keburu dengan waktu yang ada. Saya bacakan ayat pertama, saudara baca yang kedua. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dalam terjemahan baru yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 saudara, 1, 2, 3. Aku, kata Tuhan, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ayat 4, 1, 2, 3. Waktu di ayat pertama saudara bisa lihat waktu Tuhan menyuruh dia pergilah daripada negerimu. Bukan hanya pergi daripada negerimu. Tuhan bilang tinggalin saudaramu. Tinggalin rumah bapamu yang membuat engkau nyaman. Tinggalin negeri yang membuat engkau nyaman. Dan akan kutunjukkan kepadamu yang lebih besar daripada apa yang kau pikirkan. Mungkin di dalam hatinya Abraham pada saat itu ketika dia mendengar suara Tuhan ini dan Tuhan memerintahkan ini kepada dia. Mungkin ada juga, mungkin 10% dalam hatinya mungkin merasa bahwa benarkah Tuhan? Tetapi dia tidak mengikuti yang 10% itu loh. Dia mengikuti yang 80% itu, yaitu apa kata Tuhan. Dia enggak ngikutin isi hatinya loh. Dia enggak ngikutin keraguan-keraguannya. Dia tetap melangkah dan percaya bahwa Tuhan sediakan yang terbaik atas kehidupannya. Amin. Amin. Makanya dengan buktinya dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Bukan Abraham bilang bahwa Tuhan aku mau nego dulu Tuhan. Tunggu ini dulu, tunggu itu, tunggu itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan lalu pergilah Abraham seperti apa? Seperti yang dimaui hatinya. Benarkah saudara seperti yang dimaui hatinya?
Kenapa saya tanya begini supaya saudara tidak tertidur saudara. Karena kalau saudara tertidur nanti ada rapture, saudara tidak diangkat, serius. Jadi pastikan saudara bisa melihat ini, mendengar ini dengan baik. Dikatakan bukan mengikuti isi hati Abraham. Tetapi dikatakan lalu pergilah Abraham dengan, saya percaya bahwa dia dengan sukacita, dengan bergairah. Lalu pergilah dia kemana? Kepada apa yang Tuhan firmankan katakan. Dan tidak pergi dengan kepada apa yang mungkin keraguan-raguan dia. Ini imajinasi saya aja ya. Mungkin pada waktu itu, waktu dia bercakap, waktu Tuhan menyatakan ini kepada dia, mungkin ada keraguan pada dia. Tetapi keraguan itu dia tidak lakukan, tetapi dia melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupannya. Oke, mari sama-sama dengan cepat juga Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kita baca bersama-sama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Gak hanya bilang Abraham pergi, tinggalin negerimu, tinggalin rumahmu, tinggalin keluargamu, gak hanya di situ. Tetapi setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan katanya. Yang kedua saudara boleh baca. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Bukan bilang keesokan harinya bermalas-malasanlah Abraham. Bukan pas pagi itu bukan lihat jam, lihat handphone jam, oh masih ada 5 menit lagi tidur dulu aja. Bukan begitu. Abraham gak malas-malasan pada waktu itu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat selanjutnya saudara 1, 2, 3. Kata Abraham kepada 2 bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, waktu dia berkata ya anakku rasanya itu miris banget ya. Anak saya aja Mikaela waktu dia sakit itu rasanya miris banget gitu ya. Dan dia bilang ya anakku kata Abraham, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana kan anak domba untuk bakaran itu? Ayat selanjutnya. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa salah satu contoh daripada Alkitab yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh baca di dalam firman Tuhan di Alkitab saudara. Itu adalah Abraham. Kenapa sampai dia dibilang sebagai bapa orang percaya? Karena dia trust kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan atas setiap kehidupannya. Seringkali saudara ketika kita berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya sejauh mana kita percaya? Saya percaya bahwa ketika kita percaya bilang Tuhan aku percaya kepada engkau. Aku trust in you completely. Artinya dengan sempurna saya percaya kepada engkau Tuhan. Tapi apakah kita benar-benar percaya ketika Tuhan menyuruh apa yang tidak enak menurut daging kita? Apa kita percaya hanya saat semuanya masuk akal? Atau apakah kita tetap percaya saat Tuhan memimpin kita ke jalan yang tidak kita pahami? Hari ini kita belajar dari tokoh besar Imam Abraham
Ia disebut sebagai bapa orang beriman bukan tanpa alasan, saudara. Dua momen dalam hidup Abraham menunjukkan apa artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Abraham tetap percaya kepada Tuhan waktu dia meninggalkan zona nyamannya. Abraham tetap percaya kepada Tuhan waktu Tuhan menyuruh Abraham untuk boleh mengorbankan Ishak anaknya. Waktu Tuhan berkata bahwa tinggalkan zona nyamanmu, pergilah daripada negerimu. Yang Abraham lakukan adalah, Tuhan tunggu dulu, bukan seperti itu. Tunggu dulu Tuhan, saya masih ada masakan di dapur, bukan seperti itu. Saya masih ada pekerjaan di sana, saya masih ada proyek di sana, saya masih ini, masih ini. Tetapi Abraham berkata bahwa, dan dia pun pergi seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupannya. Saudara percaya sepenuhnya kepada Tuhan berarti bersedia meninggalkan kenyamanan saudara. Percaya kepada Tuhan adalah percaya bahwa rencana Tuhan lebih luar biasa daripada rencana saudara. Iman sejati mulai saat kita melangkah meskipun belum tahu akhirnya. Kalau hari-hari ini saudara, Tuhan lagi suruh saudara untuk boleh melangkah. Dan saudara dengar suara Tuhan dengan jelas. Dan saudara tahu itu adalah suara Tuhan. Lakukan saudara. Saya percaya bahwa Tuhan yang menyertai saudara. Tuhan yang memberikan kekuatan atas setiap saudara. Dan Tuhan akan menuntun saudara dan membuat keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Dalam keadaan apapun saudara, Abraham tetap taat. Karena saya percaya, saya kutip dengan apa yang Pastor Daniel boleh sampaikan bahwa harga ketidaktaatan akan jauh lebih besar daripada mengerjakan ketaatan. Waktu Abraham tidak memilih taat kepada apa yang Tuhan mau dia lakukan, saya percaya bahwa tidak akan terjadi apa yang di luar daripada ekspektasi daripada si Abraham. Saya percaya bahwa dia tidak akan bisa melihat God works beyond ekspektasi dia. Dia tidak akan melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa melampaui apa yang dia pikirkan, apa yang dia boleh ekspektasikan dalam setiap kehidupannya. Maka saudara, hari-hari ini apa yang Tuhan mau saudara boleh taat untuk lakukan, lakukan itu. Karena apa? Karena harga dari ketidaktaatan akan jauh lebih besar daripada saudara tidak taat. Mungkin ini sharing yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Mungkin saya mau minta waktu untuk boleh sharing ini. Sejujurnya ini adalah pengalaman daripada istri saya. Tetapi saya minta izin kepada istri saya mau boleh sharing ini. Karena pada waktu itu kita berdua gitu ya. Waktu kalau sendiri mungkin saya nggak pinjam itu ya. Tapi ini saya pinjam kesaksian istri saya karena saya juga terlibat di dalamnya. Oke, itu ya izin ya. Jadi waktu puji Tuhan memang di April ini bukan bulan yang gampang bagi kami karena di bulan ini mama saya dipanggil Tuhan dan izinkan saya di dalam mimbar ini say thank you buat setiap builders, buat setiap jemaat yang luar biasa yang mendukung kami, support kami dan doa kami waktu mama saya meninggal. Baik saya percaya bahwa gak hanya doa, gak hanya dukun yang lain, kalian boleh berikan atas setiap kami dan saya say thank you buat itu dan saya sangat berterima kasih buat apa yang kalian boleh lakukan atas setiap kami. Kemudian saudara, long story short, waktu kami perjalanan saudara, pulang dari, waktu itu saya masih ke Jogja karena memang waktunya kita memang pulang ke Jogja, menjenguk keluarga kami di sana, mertua saya. Kita akhirnya harusnya pulang di tanggal 10 karena itu kan high season ya, jadi pasti membeli tiket itu sangat susah. Jadi istri saya beli tiket pergi dan juga tiket pulang dan kami harusnya dari Jogja itu pulang tanggal 10 karena saya juga cutinya cukup panjang dan saya juga ambil block leave pada waktu itu. Dan tiba-tiba di tanggal 2 waktu kami masih biasa quality time dengan keluarga, ada mbak saya juga di sini, ada mas saya juga di sini. Kami keliling Jogja, saya masih nyetir pada waktu itu, tiba-tiba dikabarin bahwa mama sudah satu-satu napasnya begitu ya. Dan kita lihat memang mama ini nggak akan lama lagi. Dan long story short saudara, dan kami juga dengan istri saya di mobil, tiba-tiba istri saya inisiatif untuk telepon, pada waktu itu kita naik pesawat dan dia telepon operatornya bilang bahwa bolehkah di reschedule gitu ya, bolehkah di reschedule at the end.
pada waktu itu nggak bisa gitu ya. Tapi yang mau saya saksikan di sini adalah, ini nanti kesaksiannya saya yang kedua. Kesaksian yang pertama ini adalah waktu kami berangkat, kita pulang dari Jogja dan kita balikin anak-anak dulu karena anak saya Mika itu pada waktu itu masih demam gitu ya. Masih kondisi tubuhnya belum apa, akhirnya kami memutuskan untuk balikin anak-anak kami dulu ke Balikpapan. And then kami berangkat dari Balikpapan ke Medan gitu ya. Karena memang dari Medan sampai dari Balikpapan ke Medan itu kan transit ya. Dan akhirnya kami transit di Soekarno-Hatta saudara. Dan tiba-tiba setelah kita sudah sampai dari Balikpapan dan nyampe di Jakarta, kita pindah dari Terminal 1 ke Terminal 2. Dari sana kan cukup panjang ya perjalanan dari Terminal 1 ke Terminal 2. Dan tiba-tiba istri saya bilang, ayo saya mau ke toilet dulu katanya. Oke nggak apa-apa, saya tunggu di sini ya, megang koper di sini. And then kalau kamu nanti sudah masuk, selesai baru saya yang ke sana gitu. Saya gantian gitu ya. Tiba-tiba istri saya sudah selesai tuh. Udah selesai, habis itu datang menghampiri saya, and then saya masuk ke toilet dan saya juga selesai. Dan kemudian pas perjalanan mau ke terminal berapa gitu ya, tiba-tiba istri saya kayak mau nangis gitu ya. Kenapa sih gitu? Kok tiba-tiba dari toilet nangis gitu ya? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu rasakan di toilet gitu ya? Kalau mungkin ada perang gitu ya, nggak apa-apa nangis gitu ya. Ada yang ini di toilet gitu loh. Tiba-tiba dia mau nangis. Dia bilang sama saya gini, Yang, menurutmu kalau aku hancur hati nih melihat orang, tiba-tiba ada yang bilang berkati mbak itu gitu ya, dan aku sampai mau nangis melihat mbak itu jawaban dari Tuhan apa enggak gitu ya. Jadi aku bilang sama dia, Yang, percayalah bahwa kalau bicara memberi itu adalah dari Tuhan. Karena kalau memberi itu selalu bertentangan dengan daging kita, benar. Tapi kalau kita memberi itu adalah dari Tuhan. Saya bilang bahwa, dan Pastor Daniel juga pernah khotbahkan ini, bahwa daging itu tidak mau memberi. Tetapi kalau daripada Tuhan, dia selalu memberi. Makanya firman Tuhan berkata bahwa lebih baik memberi daripada menerima. Saya sampaikan itu kepada istri saya dengan penuh keyakinan. Dia pergi ke toilet. Puji Tuhan banyak masih di situ gitu ya. Karena dia lihat cleaning service, waktu dia masuk ke toilet hatinya hancur saudara. Hatinya hancur dan dia mau nangis melihat si mbak itu, dan Roh Kudus tiba-tiba bilang berkati dia. Nah itu dia balik konfirm ke saya, baru langsung dia datang, dia banyak bilang sama mbak itu, maaf ya sayang kalau semisalnya kurang ya penyampaiannya, tapi kira-kira seperti itu. Tiba-tiba dia hampiri customer cleaning service itu, and then dia bilang bahwa Mbak, Tuhan suruh saya untuk memberkati Mbak. Tiba-tiba dia berkaca-kaca mau nangis, kita tinggalin dia. Sayangnya memang kita nggak sempat doain dia saudara, karena apa? Karena berwaktu, karena kita mau transit saudara. Akhirnya kita tinggalin dia, di jalan saya sharing sama istri saya, kita berdua nangis saudara. Tahukah saudara bahwa ketaatan yang kita lakukan pada waktu itu kita bayar harga. Saudara, saya mau saksikan bahwa waktu Tuhan suruh kami untuk memberkati, sesungguhnya kami lagi butuh. Karena biaya untuk pemakaman mama saya sungguh besar saudara. Waktu kami lagi butuh dana itu, tetapi Tuhan bilang taat saja dan lakukan melalui istri saya. Dan akhirnya istri saya rilis dengan damai sejahtera, memberikan itu, memberkati dia. Dan saya percaya, aku nggak tahu apa yang terjadi kepada wanita ini, kepada Mbak. Tapi saya percaya bahwa waktu istri saya berkata, Tuhan menyuruh saya untuk memberkati Mbak. Saya percaya bahwa dia kaget. Saya percaya bahwa dia diberkati dengan adanya itu. Saudara, apa yang saya mau saksikan di sini adalah bicara tentang apa yang Abraham boleh contohkan kepada setiap kita, bahwa ketaatan yang daripada Tuhan. Saudara, hasil daripada ketaatan yang kami lakukan, jelas-jelas kami lagi butuh waktu itu untuk dana pemakaman mama saya. Tapi di saat kami lagi butuh, di saat itulah Roh Kudus untuk boleh kami memberi apa yang kami punya kepada orang lain. Saya belajar bahwa supaya kami berdua tidak terfokus kepada berkat Tuhan. Tetapi rilis itu dengan damai sejahtera, dan kami melakukan ketaatan itu atas dasar apa yang kami terima daripada Tuhan. Tapi saudara, long story short saudara, pemakaman mama saya boleh ada. Saya jujur saksikan waktu mama saya meninggal tanggal 2. Karena mama saya dirawat oleh kakak saya karena mengalami sakit pada waktu itu. Dari Medan sampai dengan ke kampung saya butuh waktu 6-7 jam. Waktu mama saya meninggal itu sudah malam saudara. Segala sesuatu yang dibutuhkan itu dengan cepat selesai saudara. Dan akhirnya dengan tepat
Mama saya sampai ke kampung dan di sana dan sampai semua adat-adat selesai, pemakaman selesai saudara. Gak ada tuh kekurangan saudara. Walaupun waktu itu sama saudara saya bilang sama saya, Dek, karena saya kan yang terakhir saudara, kami 10 orang saudara. 10 bukan keluarga berencana tetapi keluarga besar. Dan saya adalah yang terakhir. Kakak saya yang nomor yang cewek dia bilang, Dek gimana ini? Biayanya untuk pemakaman, apalagi mama saya sudah tua dan pasti ada adat yang lain yang membutuhkan biaya mahal, biaya banyak. Saya hanya bilang bahwa tenang aja, Tuhan sudah sediakan. Tenang aja, Tuhan sudah sediakan. Akhirnya saudara, waktu kita kumpul saudara, kumpul setelah mama saya pemakaman saudara, kita hitung semua segala macam saudara. Yang luar biasanya adalah Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Dan saudara, bukan hanya itu yang mau saya saksikan. Ternyata meninggalnya mama saya ini membuat sesuatu yang di luar ekspektasi saya. Karena jujur saudara, dengan 10 orang, 10 kepala, apalagi suami istri masih bisa cekcok begitu ya. 10 orang kepala bisa jujur ada keluarga saya yang cekcok satu dengan yang lain pada waktu sebelum mama saya meninggal. Tapi saudara, yang luar biasa yang saya terima bukan hanya penyediaan Tuhan. Tetapi akibat daripada ketaatan kami, trust kami kepada Tuhan. Akhirnya saudara, waktu kami kumpul semua saudara di situ, kami bisa damai satu dengan yang lain. Saudara, abang-abang saya yang satu dan abang saya yang satu itu bisa klop satu dengan yang lain. Ada keajaiban Tuhan di luar ekspektasi kami yang kami bisa terima, yaitu bukan hanya dana yang Tuhan sediakan. Tetapi Tuhan membuat keluarga saya menjadi unity dan menjadi satu saudara. Dan akhirnya di grup itu saudara, karena kami 10 orang, keluarga saya 52 orang. Dan kami masukkan semua itu ke grup. Dan saya pusing saudara, setiap hari ada chat satu-satu dari situ. Kami semua 51 orang. Dia cucu semua segala macam 51 orang. Tapi yang saya lihat adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan siapa saudara? Kalau bukan karena Tuhan siapa yang bisa membuat kita jadi unity saudara? Makanya saudara, untuk membuat unity satu yang lain, yang penting harus kita lakukan adalah unity in spirit. Dan itu yang kami lakukan dan kerjakan dengan istri saya. Dan akhirnya membuahkan kepada keluarga saya, katakan amin. Amin. Selanjutnya, poin yang kedua yang mau saya bagikan adalah jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5b dikatakan dalam terjemahan barunya, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jika kita mau menerima sesuatu yang luar biasa di luar ekspektasi kita, bekerja dalam kehidupan kita, saudara jangan bersandar kepada pengertian saudara sendiri. Jangan bersandar pada pengertian sendiri artinya jangan mengandalkan penilaian saudara, jangan mengandalkan logika saudara atau pemahaman kita sendiri sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan hidup. Sebaliknya kita diminta untuk mengandalkan Tuhan dan firman-Nya sebagai pegangan utama. Bersandar itu saudara artinya saudara bisa catat menjadikan sesuatu sebagai tumpuan atau kepercayaan utama. Pengertian sendiri artinya pemikiran, logika, atau pemahaman pribadi yang terbatas. Garis bawahi yang terbatas oleh pengalaman dan sudut pandang manusia. Karena pengertian kita itu terbatas saudara, that's why you need Jesus yang tidak terbatas. Saudara terbatas dan Yesus yang kita sembah itu tidak terbatas. That's why dikatakan bahwa jangan bersandar kepada pengertian saudara sendiri. Karena pikiran saudara, logika saudara, pemahaman saudara adalah itu terbatas, katakan amin. Contoh di Alkitab saudara yang punya pengertian sendiri dan bersandar kepada pengertian sendiri. Mari sama-sama kita melihat kepada Saul. Saul ini adalah raja Israel yang pertama. Waktu pun yang pertama adalah di mana Abraham percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kedua yang saya mau sampaikan contoh di Alkitab adalah di mana tokoh-tokoh di Alkitab yang mereka adalah orang percaya, tetapi bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Dan kita bisa baca di sini di Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Saudara mungkin bisa baca di rumah karena waktu saya tinggal 7 menit. Dan kenapa Saul ini dikatakan bersandar kepada pengertian sendiri? Kalau saudara baca di Alkitab saudara di Samuel 13 ayat 8 sampai dengan 14. Saat itu saudara bangsa Israel itu sedang dalam tekanan. Orang Filistin bersiap menyerang dan rakyat mulai ketakutan dan lari.
Samuel nabi Tuhan belum datang untuk mempersembahkan korban seperti yang dijanjikan. Jadi waktu itu Saul menghadapi orang-orang Filistin, si Samuel ini ada bilang sama si Saul, kamu tunggu dulu sampai aku datang supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan korban itu seperti yang dijanjikan. Karena Samuel menerima suara daripada Tuhan, Samuel menerima perintah daripada Tuhan, that's why si Samuel bilang, Saul tunggu dulu. Kamu jangan ngapa-ngapain dulu, jangan persembahkan korban itu dulu. Sebelum apa? Sebelum aku tiba. Dan ternyata saudara, apa yang dilakukan Saul? Karena takut saudara. Waktu dia takut, waktu dia tidak sabar. Bicara takut, bicara tidak sabar, bukankah bicara tentang pengertian kita sendiri? Waktu dia takut dan tidak sabar, Saul mengambil alih peran imam pada waktu itu dan mempersembahkan korban sendiri kepada Tuhan. Saudara bisa baca di 1 Samuel 13 ayat 9. 1 Samuel 13 ayat 9 dikatakan, sebab itu Saul berkata, karena dia tidak sabar, karena dia takut, tiba-tiba dia suruh, dia bilang sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Bukan masalahnya adalah dia tidak sabar, dia takut apa yang dia lihat, fakta yang dia lihat di depan sehingga dia mengabaikan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukankah sering kita seperti itu, kita terhimpit, kita melihat kenyataan fakta di depan kita. Akhirnya kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Akhirnya kita tidak taat, akhirnya kita langgar sana, langgar sini. Pertanyaannya adalah yang Saul lakukan, di mana kesalahan Saul pada waktu itu? Ia melanggar perintah Tuhan. Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban, bukan dia. Tuhan bukan tunjuk Saul untuk mempersembahkan korban, tetapi Samuel. Dia melakukan itu dan perintah Tuhan itu dilanggar oleh dia. Ia mendahului Tuhan karena lebih percaya pada keadaan daripada janji Tuhan. Dia lebih percaya apa yang dia lihat di depannya. Dia dengan buru-buru tidak sabar mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Padahal itu bukan perintah daripada Tuhan. Saul berpikir kalau aku tidak segera bertindak semuanya akan kacau. Bukankah dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu saudara. Bukan hanya menyampaikan ini kepada saudara, saya tetap belajar atas firman ini dan meneguhkan ini kepada diri saya. Bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, bukankah kita terlalu sering melihat fakta yang terjadi di depan. Sehingga kita boro-boro mau berdoa saudara. Saudara langsung eksekusi, langsung lakukan ini itu tanpa saudara meminta daripada Tuhan. Tanpa saudara berdoa kepada Tuhan, tetapi saudara melakukan itu. Bukankah kehidupan kita juga adalah refleksi daripada Saul ini? Bahwa kadang kita gak sabar, kadang kita takut, gak sabar dengan janji-janji Tuhan. Akhirnya kita tidak menerima yang terbaik yang daripada Tuhan. Dan yang kedua saudara yang kita boleh lihat adalah contoh di Alkitab yang bersandar kepada pengertian sendiri. Tetapi dia orang percaya adalah Musa. Tuhan memberi perintah jelas dalam Bilangan 20 ayat 8 Tuhan berkata, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jelas di dalam Bilangan 20 ayat 8 ini Tuhan memerintahkan Musa untuk bukan memukul batu tetapi berbicara kepada batu itu. Walaupun sebelumnya kalau saudara nanti akan saya share ini. Bahwa pengalaman sebelumnya sebenarnya Musa itu punya pengalaman di mana Tuhan memerintahkan dia untuk memukul batu itu supaya air keluar. Tetapi pada kondisi yang kedua ini Tuhan memerintahkan dia hanya ngomong kepada bahasa Israel pada waktu itu. Ternyata tetapi yang dia lakukan adalah dia memukul batu itu. Dia marah dan akhirnya air itu keluar. Musa bertindak berdasarkan emosi dan pengertian sendiri dalam momen ini saudara. Musa melakukan, dia memarahi bangsa Israel dengan keras. Dengarlah hai orang durhaka. Lalu ia memukul batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Dan itu bukan yang diperintahkan Tuhan pada momen ini. Bilangan 20 ayat 10-11 saya bacakan kepada saudara. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu. Berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu daripada bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu ini dengan tongkat 2 kali. Lalu keluarlah air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat diminum.
Mengapa ini salah saudara? Musa bertindak menurut emosinya. Dan Musa bertindak karena dia kesal dan frustrasi dengan apa yang dia lihat. Dengan banyaknya apa yang dia lihat di depan dia waktu bangsa Israel keluar daripada tanah Mesir pada waktu itu. Dia merasa harus melakukan sesuatu. Seperti yang sebelumnya. Karena sebelumnya saudara di dalam Keluaran 17 ayat 6. Tuhan memerintahkan dia memang untuk memukul batu. Tetapi perintah yang kedua ini Tuhan gak nyuruh dia memukul batu. Tetapi Tuhan mau dia supaya apa? Supaya menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Ternyata dia tidak mengikuti perintah Tuhan. Keluaran 17 ayat 6 dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di tempatmu di atas gunung batu Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Pada waktu itu Musa melakukan perintah Tuhan memukul batu itu. Dan tetapi perintah yang kedua dia tidak melakukan apa yang Tuhan boleh perintahkan dalam setiap kehidupannya. Apa pembelajaran yang saudara yang bisa kita lihat dari apa yang dialami Musa? Taat sebagian sama dengan tidak taat. Karena taat itu fully taat. Bukan taat itu 50%, 90% taat, 10% enggak. Taat sebagian itu sama dengan tidak taat. Musa mungkin berpikir dulu aku pukul batu karena dia punya pengalaman. Waktu dulu aku pukul batu ada air keluar. Sekarang juga pasti bisa. Mungkin dia merasa bahwa apa yang lama yang dia mau lakukan itu bisa dia lakukan dengan sekarang. Padahal jelas-jelas perintah Tuhan berkata yang dulu Tuhan berkata bahwa pukullah batu itu. Dan dia pukul. Dan perintah yang kedua, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan boleh lakukan. Yang Tuhan perintahkan atas Musa pada waktu itu. Dengan apa? Dengan memukul batu itu dan memarahi bangsa Israel pada waktu itu. That's why saudara, kalau saudara boleh baca. Karena inilah Musa dikatakan orang percaya. Tetapi mengandalkan pengertiannya sendiri. Saul, orang percaya, dipilih Tuhan pada waktu itu. Dan hanya masa jabatannya hanya 2 tahun. Alkitab mencatat 2 tahun pada waktu itu. Tuhan memilih dia. Akhirnya roh Tuhan undur daripada dia. Dia orang percaya. Pada awalnya dia percaya tetapi akhirnya dia mengandalkan pengertian sendiri. Akhirnya apa? Roh Tuhan meninggalkan dia dan memilih orang yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu siapa? Yaitu Daud. Yang kedua Musa. Orang percaya. Tetapi mengandalkan pengertian sendiri karena kondisi. Karena kondisi yang terjadi di sekitarnya, akhirnya dia memilih untuk bersandar kepada pengertian sendiri. Akhirnya saudara, at the end, Musa tidak masuk kepada tujuan Tuhan sampai kepada tanah Kanaan. Yang masuk kepada tanah perjanjian itu adalah siapa? Siapa? Yosua. Berarti saudara lulus sekolah minggu. Yosua. Dan akhirnya Musa tidak sampai kepada tanah Kanaan. Dia tidak menerima semuanya daripada Tuhan. Di luar daripada ekspektasi dia tidak terima. Karena apa? Karena Musa bersandar kepada pengertiannya sendiri. Saudara, saya mau sampaikan ini bahwa apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, when you make decision, waktu saudara buat keputusan, biarlah itu standarnya firman Tuhan. Sebelum saya masuk kepada kesimpulan saya pada pagi hari ini, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa apapun itu dalam kehidupan setiap kita, biarlah standarnya itu adalah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun segala sesuatu yang kita putuskan dalam hidup kita ini terlihat baik. Apa yang saudara putuskan terlihat baik. Bukankah yang dilakukan Musa pada waktu itu terlihat baik? Tetapi yang terlihat baik bukan apa yang Tuhan mau. Terlihat baik bukan berarti itu benar. Tetapi yang Tuhan mau adalah bukan terlihat baik, tetapi terlihat benar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Saudara, hari-hari ini jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang baik. Firman Tuhan gak berkata bahwa melakukan hal-hal yang baik. Itu benar melakukan hal yang baik. Tetapi yang baik belum tentu itu benar. Firman Tuhan berkata bahwa biarlah kita melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Standar kebenaran inilah yang akan kita lakukan saudara. Mungkin dalam pelayanan saudara. Mungkin di dalam pernikahan saudara. Di dalam memilih pasangan saudara. Pergaulan saudara. Pekerjaan saudara. Di dalam pelayanan contohnya. Saudara jangan karena saudara melayani oleh karena hanya schedule aja saudara. Hanya ketika saudara hanya karena rutinitas ini saudara. Firman Tuhan jelas katakan bahwa hendaklah rohmu menyala-nyala dulu. Baru layanilah Tuhan.
Kalau saudara baca di kitab Roma dikatakan bukan layani dulu Tuhan, maka rohmu akan menyala-nyala. Tetapi jelas dikatakan biarlah hendaknya rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam pernikahan saudara, apa yang saudara bangun? Apakah saudara bangun di dalam pernikahan saudara adalah standar Kristus? Atau hanya saudara bangun pernikahan saudara hanya hal yang sementara saudara? Apakah di dalam memilih pasangan saudara, apakah saudara masih membuat standar Tuhan sebagai pilihan pasangan hidup saudara? Hari-hari ini begitu banyak dunia menawarkan setiap kita anak-anak muda. Dengarkan ini saudara, ini hanya untuk orang muda, jangan yang sudah menikah saudara. Saya salah nanti, saya sampaikan yang menikah nanti saudara pilih yang kedua lagi begitu ya. Jadi saudara pada momen ini saya mau sampaikan kepada saudara yang single, saudara yang belum menikah. Jangan sampai saudara salah memilih pasangan saudara. Dunia ini sangat banyak menawarkan kepada setiap kita. Jangan sampai saudara memilih pasangan yang salah. Karena akan ketika saudara memilih pasangan yang salah, saudara menikah, saudara akan menciptakan neraka di dalam pernikahan saudara. Karena saudara harus menikah di dalam satu kali seumur hidup saudara. Kecuali pernikahan oleh karena dipisahkan oleh karena mau. Di dalam pergaulan saudara, di dalam pekerjaan saudara, libatkan Tuhan dan standarisasi saudara adalah Tuhan. Kesimpulannya pada pagi hari ini, don't let your logic exceed your faith. God works beyond understanding. Jangan biarkan logikamu melebihi iman saudara. Tuhan bekerja melampaui pengertian manusia. Artinya adalah waktu saudara memakai logika saudara, pengertian saudara, saudara sedang membuka jalan kepada keterbatasan. Tapi waktu saudara membuka diri saudara kepada iman, kepada Kristus, itu sedang membuka pintu di mana saudara akan mengalami hal-hal yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup saudara. What do you choose? Mana yang saudara pilih? When logic says no way, faith says God will make a way. Don't let your reasoning be lower than your trust in Him, because He is not limited by what makes sense to us. Artinya adalah saat logika berkata gak mungkin, iman itu selalu berkata Tuhan pasti buka jalan. Makanya saya sampaikan tadi bahwa saudara terbatas. Tetapi iman itu yang membuka open door. Membuka pintu itu sehingga pintu itu terbuka. Dari yang saudara pikir itu tidak mungkin, iman itulah yang menjadikan segala sesuatu itu mungkin. Jangan biarkan suaramu yang penuh alasan lebih keras daripada kepercayaanmu kepada Dia. Karena Tuhan tidak terbatas oleh apa yang masuk akal bagi kita. Saudara, ketidakpercayaan dan keraguan hati itu seperti ibarat pintu yang tertutup. Kepercayaan dan keyakinan hati adalah seperti dorongan yang membuka pintu. Pintu terbuka yang itu akan membawa kita masuk dalam menikmati apa yang ada di dalam rumah itu. Ketidakpercayaan saudara atau keraguan saudara membawa saudara kepada pintu yang tertutup. Tetapi percaya saudara kepada Tuhan dengan iman saudara membuka pintu itu dan saudara melihat apa yang Tuhan sediakan di dalam rumah itu. Apa yang Tuhan sediakan adalah apa yang tidak pernah saudara pikirkan. Apa yang Tuhan sediakan adalah apa yang tidak pernah timbul di dalam hati saudara. Tuhan sediakan atas hidup saudara. Abraham karena percayanya kepada Tuhan secara penuh, maka percayanya Abraham itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dan ini firman Tuhan katakan bahwa karena percayanya Abraham lah, makanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga Abraham menerima apa? Menerima janji-janji Tuhan. Menerima janji-janji Tuhan yang di luar daripada ekspektasi daripada si Abraham. Yang dimana dia harusnya tidak mungkin punya anak. Dari Sarah, akhirnya dia punya. Yang dimana Tuhan sediakan yang semuanya dia sediakan. Yang di luar daripada ekspektasi daripada Abraham. Tuhan sediakan karena apa? Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menerima segala sesuatu di luar daripada ekspektasinya. Yang kedua adalah Saul. Atas dasar pengertian sendiri dan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Akhirnya roh Tuhan undur daripadanya. Dan Tuhan menolak dia menjadi raja atas Israel saudara. Dan memilih Daud menjadi pribadi yang berkenan menjadi raja atas bangsa Israel. Waktu Saul tidak taat kepada Tuhan. Waktu Saul berdiri dan melakukan segala sesuatu atas pengertiannya.
dia menjadi raja hanya 2 tahun, and then Tuhan menggantikan itu dan Tuhan memilih Daud yang berkenan kepada Tuhan. Musa atas pengertian dan keputusannya sendiri akhirnya membawa Musa tidak bisa masuk menerima yang terbaik daripada Tuhan, yaitu menikmati tanah perjanjian. Momen ini izinkan saya untuk 1-2 menit sharing penutup saudara. Ini tidak panjang saudara, tetapi saya mau lihat bagaimana, mau menyaksikan bagaimana bulan April ini beyond expectation, di luar daripada ekspektasi kami, keluarga bersama istri saya. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa saudara. Long story short, seperti saya sampaikan tadi, kami harus reschedule tiket kami saudara ke tanggal 3. At the end waktu itu di mobil istri saya telepon customer service daripada maskapai pada waktu itu. Dia bilang, Pak, gak bisa karena hanya 3 tiket pesawat yang ada. Padahal waktu itu saya berdua, istri saya dan juga kedua putri saya. Kami membutuhkan 4 tiket pada waktu itu. Habis itu istri saya matikan teleponnya, and then di perjalanan kami ngobrol sama istri, saya bilang, Yang, coba telepon lagi. Waktu itu istri saya telepon saudara, dan tahu saudara perjalanannya 1 jam kita online dengan customer service maskapai pada waktu itu. Dia tetap berkata bersikuku, Pak, tidak bisa, hanya 3 tiket aja Pak. Saya sampai bilang saudara, jujur saya sampai hampir mengemis pada waktu itu. Saya bilang, Pak, bisa gak Pak, cuman 3 tiket aja, anak saya kan masih 2 tahun. Saya gendong aja gak apa-apa Pak. Ini saya mau mama saya meninggal, masa saya gak bisa melihat mama saya bilang gitu kan. Habis itu karena dia bilang bahwa dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10, tiket sudah full terbeli, gak bisa. Hanya ada yang tanggal 3 yaitu 3 tiket aja, 3 tiket pada waktu itu. Dengan pergumulan di mobil itu, tiba istri saya, Kordini bilang, saya bilang sama istri saya dengan iman Tuhan, bilang coba minta refresh gitu ya. Habis itu dengan sampai 1 jam saudara di refresh, kita ngobrol sama customer service istri saya karena saya lagi nyetir. Tahu enggak saudara, waktu di dalam hiruk pikuk itu saudara, waktu kami bilang bahwa Tuhan coba ngomong lagi, waktu di dalam pembicaraan kami yang mungkin kita udah worry, udah takut. Saudara tahu enggak saudara apa yang Tuhan sediakan? Waktu itu dia refresh dan bilang sama istri saya, bilang, Pak, Bu, ini masih ada sisa 1. Jadi bisa 4 saudara. Dari yang 3. Dari yang saya bilang pertama, saya bilang sama customer service-nya, gak bisa kah 3, saya gendong anak saya saja. Karena mama saya harus dikuburkan di tanggal 7. Sampai tanggal 10 itu gak ada lagi penerbangan, gak ada lagi full. Karena high season saudara, lagi pulang semua, yang lebaran pulang semua dan tiket itu habis. Penyediaan Tuhan tepat pada waktunya saudara. Dan hanya ada 4 tiket. Dan akhirnya kami bisa pulang ke Balikpapan dengan penyertaan Tuhan. Saya bilang bahwa ini bukan karena manusia. Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa bekerja. Apa yang saya mau sharingkan saudara, di luar ekspektasi kami terjadi saudara ketika Tuhan bekerja. Waktu saya bersandar kepada pengertian sendiri, saya percaya bahwa enggak ada 1 itu saudara. Pasti tidak ada slot lagi, seat 1 lagi. Tapi waktu Tuhan bekerja di luar daripada ekspektasi kami, terjadilah. Dan akhirnya kami boleh pulang dan kami boleh berkumpul dengan keluarga.